Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian dalam siaran belajar dari rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Ingat 3M, sering mencuci tangan, terus menjaga jarak, dan tetap waspada, jangan kemana-mana. Ya, terakhir berdoa. Ayo, sebelum pelajaran ini dimulai, kalian berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kali ini pelajaran kali ini kelas 6, yaitu tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 3. Ya, sudah siapkah anak-anak menerima pelajaran hari ini? Baiklah anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini pada siaran belajar dari rumah hari ini, yaitu kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Anak-anakku sekalian, gambar-gambar di atas menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi sebuah warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2. Bunyi pasal 31 ayat 2 tersebut adalah setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari warga masyarakat, pemerintah akan sulit mewujudkan programnya. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar, masih banyak kewajibanmu lainnya seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas piket kelas sesuai pembagian. Masih banyak contoh kewajiban lainnya. Sampai pada tugas yang pertama. Jadi tugas kalian kali ini adalah jawablah pertanyaan berikut ini.
Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Yang kedua, apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Selanjutnya, bagaimanakah sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Jadi, terhadap kewajiban kamu yang kamu miliki itu bagaimana sikap kamu? Mengapa harus demikian? Ya, seperti biasa jawaban kamu nanti dikirim ke WA Bapak secara pribadi. Anak-anakku sekalian, masih semangat kan? Ayo kita lanjutkan pelajaran ini. Ya. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dan mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Sampai pada tugas yang kedua. Apa tugas yang kedua ini? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Tuliskan dalam tabel berikut. Jadi tindakan-tindakan yang baik, yang positif, apa saja untuk dalam upaya mengisi kemerdekaan. Jadi kemerdekaan yang direbut dengan perjuangan, sekarang kamu tinggal menikmati. Apa yang kamu harus lakukan, kegiatan positif apa yang kalian wajib dilakukan, silahkan kamu isi 1, 2, 3, sampai 10 ini. Ya, dan sebagai contoh yang pertama, rajin beribadah sesuai agama. Ya, ini adalah tugas kalian yang kedua. Sampai saat ini masih semangat anak-anak? Oh ya, terima kasih, masih semangat. Ya, ayo sekarang membaca ya. Mari, ayo kita baca bersama-sama. Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kampung Wonorejo, Arso Timur, Papua adalah salah satu kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat warga di Kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya. Di Kampung Wonorejo, posisi rumah warga bersebelahan. Semua warga akrab tak terkecuali anak-anak. Setiap hari anak-anak di Kampung Wonorejo pergi ke sekolah bersama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Setiap hari Minggu, anak-anak Kampung Wonorejo berkumpul di balai utama kampung. Biasanya mereka olahraga bersama atau sekedar bermain-main. Bagi anak-anak yang menginjak usia remaja akan mendapat penyuluhan tentang menjaga kebersihan diri saat pubertas dari tenaga kesehatan. Kadang-kadang mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga di Kampung Wonorejo hidup rukun. Mereka menyadari bahwa para pahlawan telah meraih kemerdekaan dengan semangat perjuangan tinggi.
Dalam meraih kemerdekaan, para pejuang tidak memandang perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa. Mereka bersatu padu untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Oleh sebab itu, semua warga kampung Wonorejo ingin menjaga persatuan di daerah mereka sebagai wujud menjaga kesatuan NKRI. Mereka hidup rukun dalam perbedaan. Potret Kampung Wonorejo Arso Timur menunjukkan kepada kita tentang kerukunan dalam keragaman. Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda asal-usul suku bangsa, agama, dan budaya. Keragaman suku bangsa menjadi modal sosial dalam pembangunan. Ya, itu kerukunan dalam beragama ya. Penduduk asli Papua dan warga transmigran saling bertoleransi. Mereka saling menghormati perbedaan agama maupun budaya. Mereka menganggap bahwa perbedaan budaya dan agama merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Para penduduk bisa hidup rukun berdampingan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Warga Kampung Kibai dan Kampung Wonorejo tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mereka juga menjaga persatuan dan kesatuan serta selalu menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala perbedaan yang ada. Mereka memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beretika dan santun serta mempunyai jiwa gotong royong dan toleransi tinggi. Mereka ingin menciptakan kehidupan di bumi Indonesia yang damai, tentram, hidup rukun, berdampingan. Ya, masih semangat anak-anak? Wow, sampai tugas yang terakhir. Sudah sampai tugas yang ketiga. Ya, apa tugas yang ketiga? Jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan. Apa judul bacaan di atas? Yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Ya, kata kuncinya apa? Yang ketiga, apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Ya, kamu jawab saja ya. Setelah kamu baca, mesti tahu itu. Informasi yang ada itu sesuaikah dengan kata kunci pada judul? Yang B, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Artinya, arti kamu sekarang sudah merdeka itu sebagai warga masyarakat, apa yang akan kamu lakukan? Ya, khususnya dalam mengisi kemerdekaan. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Ya, bagaimana pelaksanaannya? Kewajiban kamu kan sudah di depan sudah disebutkan, kamu baca kembali apa saja. Bagaimana pelaksanaan kewajibanmu? Apakah kamu malas, kamu sering melakukan atau tidak ya? Silahkan kamu tulis. Tugas kirim ke nomor WA pribadi Bapak. Langsung diposting jawaban kamu sejelas-jelasnya sebagai penilaian untuk pembelajaran 3 ini. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Ya. Ya, sampai di penghujung siaran ini. Akhirnya tetap semangat, jaga diri ya, dan selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini hilang dari muka bumi, khususnya dari negara Indonesia. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.